Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syarani, kelas B, dengan nomor induk mahasiswa saya 190005101. Tanggal pelaksanaan 31 Maret sampai selesai. Baik, di sini saya akan yaitu menjelaskan materi praktikum materi pembelajaran IPSD, yaitu zat dan kalor. Ya, alat dan bahannya yaitu pecahan es batu, berjala gelas plastik tak berwarna, garam dapur, tusuk gigi, dan air. Dan percobaan yang kedua yaitu gelas plastik bekas, air mineral, lilin, korek api, dan air. Yaitu kita akan yaitu hasil pengamatannya, kegiatannya yaitu alat dan bahan mengangkat es batu dengan tusuk gigi. Dan ini alat bahannya. Ini alat bahannya. Nah, yang penjelasannya mempersiapkan bahan dan alat untuk melakukan mengangkat es batu dengan tusuk gigi. Dan yang kedua, memasukkan air dan es batu beserta tusuk gigi ke dalam wadah. Dan ini hasil dokumentasinya yang saya foto. Dan penjelasannya, tunggu beberapa menit air dan es batunya hingga mendingin. Lalu yang ketiga, memasukkan garam di atas es batu yang ada tusuk giginya. Yaitu inilah hasil dokumentasinya. Dan tunggu beberapa menit garam di atas es batu yang ada tusuk giginya. Kita akan menunggu ini. Mungkin ditunggu sekitar semenit atau 2 menit. Dan yang terakhir, nah, mengangkat es batu dengan garam melalui tusuk gigi. Nah, dan ini hasilnya. Nah, penjelasannya, ketika garam ditambahkan ke dalam wadah yang berisi es batu, hal itu menyebabkan es batu mencair sedikit es, kemudian dengan cepat membeku sekitar tusuk gigi, hal yang menyebabkan es untuk menempel di tusuk gigi ketika diangkat keluar dari wadah. Konsep yang sama digunakan ketika orang-orang yang menambahkan garam ke jalan atau trotoar selama di musim dingin di luar negeri untuk mencairkan salju. Garam mengubah titik beku air dan menyebabkan es batu salju mencair sehingga kita dapat lebih mudah menghilangkannya. Nah, dan yang percobaan yang kedua, ini alat dan bahan gelas plastik tahan api yang dokumentasinya. Nah, ini. Dan penjelasannya mempersiapkan air, lilin, gelas plastik, dan korek. Nih, yang kita siapkan. Dan yang kedua, mengisi setengah gelas air dan menyalakan lilin. Ini hasil dokumentasinya. Dan penjelasannya, di mana gelas plastik yang berisi air itu terlihat biasa saja, oleh karena itu harus menunggu beberapa menit. Dan yang ketiga, gelas yang berisi air mulai panas. Tapi penjelasannya, di mana air tersebut mulai panas tapi belum mengeluarkan gelembung. Nah, itu. Nah, lihat. Nah, ini dia belum mengeluarkan gelembung. Dan yang terakhir, nah, gelas yang berisi air mengeluarkan gelembung. Nah, penjelasannya, di mana air yang sudah mau mengeluarkan gelembung tetapi gelasnya sudah membocor sehingga api tersebut mati. Ya, ini sudah mengeluarkan gelembung tapi sedikit saja. Nah, kita analisis dan pembahasannya, ya. Saya akan bacakan. Besarnya kalor suatu zat menunjukkan beberapa saat energi kinetik dari partikel penyusunan. Pengaruh kalor terhadap suatu benda selain mengubah suhu tetapi juga perubahan wujud zat. Sebagai contoh, sebuah sendok yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air, suhu sendok lebih rendah daripada suhu sehingga energi panas akan mengalir dari ke sendok. Perubahan wujud zat
adalah perubahan termodinamika dari suatu fase benda ke dalam wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam suhu, semisal air menjadi padat harus mencapai titik bekunya dan air menjadi harus mencapai titik didihnya. Dan simpulannya, perpindahan kalor dapat terjadi secara konduksi, artinya perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Sebagai contoh, benda dari logam terbiasa hangat atau panas saat bagian ujungnya dipanaskan atau dibakar. Contohnya lain, knalpot kendaraan terasa panas saat mesin motor dihidupkan beberapa saat. Nah, begitu kesimpulannya sih. Dan yang pertanyaannya, mengapa es batu dapat mencair ketika dimasukkan ke dalam air? Ya, jawabannya adalah saat dua benda yang berada suhu dicampurkan akan menjadi pertukaran kalor. Begitu pula es dimasukkan ke dalam air. Air akan melepas kalor sehingga suhunya akan turun. Sementara es yang menyerap kalor yang dilepas air, awalnya es akan naik suhunya sampai batas 0, derajat Celcius. Saat ini wujudnya masih es. Bila kalor tetap diterima es akan melebur menjadi air. Nah, dan yang kedua, fungsi garam dapur pada percobaan yang es, yaitu untuk menurunkan titik beku dari es, karena jika hanya es saja, tidak bekunya hanya berkisar 0 derajat Celcius. Setelah ditambahkan garam, maka suhu menjadi lebih dingin lagi, berkisar 6,4 derajat Celcius. Dan yang pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan titik beku es batu dengan garam dapur? Yaitu ketika ditambahkan ke es garam, pertama-tama larut dalam lapisan air yang selalu ada di permukaan, sehingga menurunkan titik bekunya di bawah suhu es. Oleh karena itu, es bersentuhan dengan air asin meleleh, menghasilkan lebih banyak air yang melarutkan lebih banyak garam, sehingga menyebabkan lebih banyak es mencair, dan seterusnya suhu di mana zat cair melalui membentuk padatan dikenal sebagai titik beku. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius, 30 derajat F. Saat garam ditambahkan ke air, air tidak akan membeku lagi. Jika garam ditambahkan ke es tersebut tidak dapat lagi membeku. Pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga es akan mulai mencair kembali menjadi bentuk cair. Nah, dan pertanyaan yang terakhir, mengapa gelas plastik yang berisi air tidak langsung terbakar karena didekatkan api? Jawabannya, gelas plastik tidak meleleh. Ini dikarenakan oleh kalor yang seharusnya melelehkan gelas tersebut dihantarkan ke air sehingga gelas tersebut tidak meleleh. Kalor dihantarkan oleh permukaan gelas air, dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air karena kalor jenis air tinggi waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibat gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Nah, baik itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.